Jadi gini, kalau aku nggak salah awal tahun 2019 ada seorang teman lama, teman SMA, tapi masih akrab. Uh, Suatu hari dia ajak bikin channel video yang isinya review film, spoiler, ya yang semacam itu. Judulnya itu Spoiler Sehat. Dan film yang disepakati Parasite, yang film Korea yang terkenal itu. Tapi ya nggak pernah selesai. Ternyata kan secara teori kan kita tonton filmnya, kita bikin ulasannya dalam bentuk tulis, terus kita suarakan, terus dikombinasikan dengan potongan-potongan video seperti itu. Ternyata nggak semudah itu, butuh ketelatenan mungkin dan niat yang kuat. Nggak tahu sih apakah temanku itu nerusin project itu, nggak ada kabar. Nah, sekarang ku pingin dengan ide yang sama bikin bukan review film sebenarnya, apa, retelling film, maksud menceritakan film, menceritakan ulang film, menceritakan kembali sebuah film. Semacam itu. Dan aku bakal mulai dengan Kill Bill. Kill Bill yang film action, Kill Bill volume pertama dan kedua, 2003 dan 2004. Itu film paling favorit. Pertama kali nonton SMA lewat CD bajakan. Aku nontonnya itu tahun berapa ya, 2007 mungkin. Jadi ada semacam CD bajakan, nontonnya lewat situ. Dan selanjutnya setelah lulus SMA pun masih terus nonton lewat internet, copy filenya di warnet biasanya, lagi dan lagi, nggak pernah bosan sampai sekarang. Kalau lagi pengen nonton ya unduh lagi di internet. Nah, sekarang aku mau bikin ulasan tentang film itu, tapi dengan caraku ya. Ada sebuah kelompok pembunuh berbayar. Di sini kita sebut begitu karena kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali pembunuh gratisan. Nah, nama kelompok ini aku sebutin, tapi kalau pengucapannya nggak tepat harap maklum, oke? Deadly Viper Assassination Squad, disingkat DIVAS. Kelompok ini beranggotakan 6 orang. 6 orang calon penghuni neraka. 6 orang yang siap memenggal kepalamu dengan nominal tertentu. 666. Jadi kamu wajib waspada. Aku akan sebutin nama mereka satu persatu. Aku juga akan perlihatkan video profil singkat mereka, supaya ya jika suatu hari nanti kamu ketemu mereka di jalan, kamu akan segera tahu apa yang harus dilakukan. Lari. Yang pertama, Beatrix Kiddo alias Black Mamba. I am gonna kill Bill. Yang kedua, Oranishi alias Cottonmouth. I collect your fucking head. Yang ketiga, Bernita Green alias Copperhead. That good for nothing dog of yours? Yang keempat, L Driver alias California Mountain Snake. From a single bite can be gargantuan. Yang kelima, Bud alias Sidewinder. That woman deserves her revenge. Dan yang terakhir adalah Bill alias Snake Charmer, pendiri sekaligus pemimpin dari kelompok ini. Hello, kiddo. You say arigato? Like we say arigato. お願い事のつもり？傻瓜，真係傻瓜。 Being a fool for a woman such as yourself is always the right thing to do. Pada misi terakhirnya, Beatrix Kiddo ditugaskan untuk membunuh seorang target bernama Lisa Wong. Di sisi yang lain, Lisa Wong mengirim seorang pembunuh
untuk menghabisinya. Saat itu, Beatrix Kiddo sedang berada di sebuah kamar hotel di LA. Dia sedang mencoba mengaplikasikan tes pack. Hasilnya positif, dia hamil. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi. Itu adalah Karen, pembunuh yang dikirim Lisa Wong untuk menghabisinya. Dalam kondisi saling mengarahkan senjata, Kiddo memberitahu Karen bahwa dirinya sedang hamil. Kiddo juga meminta Karen untuk melihat hasil tes pack itu. Kiddo memohon kepada Karen untuk membatalkan misinya. Karen pun mundur. Congratulations. Selanjutnya, Kiddo menghilang dengan terlebih dulu memalsukan kematiannya. Pada saat itu, Beatrix Kiddo yang telah mengganti namanya sebagai Arlene dalam kondisi hamil besar, sedang akan melakukan latihan pernikahan dengan kekasihnya Tommy. Di tempat itu, hadir pula Bapak Pendeta beserta istri, seorang pemain piano bernama Rufus, serta 4 orang teman mereka. Sesaat kemudian, Arlene meminta waktu untuk jeda rehat. Ketika sedang dalam perjalanan menuju teras, dia mendengar bunyi seruling. Rupanya Bill telah menunggunya di sana. Hello, kiddo. Dalam obrolan singkat mereka, Bill menanyakan siapa Tommy dan apa pekerjaan Kiddo sekarang. Kiddo menjawab bahwa Tommy adalah seorang pemilik toko kaset bekas dan dirinya adalah salah seorang pegawai di toko itu. Selanjutnya, setelah Bill berjanji untuk bersikap manis, Kiddo memperkenalkannya kepada Tommy sebagai ayahnya. Bill pun meminta izin untuk menyaksikan acara itu dari bangku yang diperuntukkan bagi teman dan kerabat mempelai perempuan. Beberapa saat ketika acara itu sedang berlangsung, gerombolan divas tiba di sana dan membantai mereka semua. Tidak berapa lama kemudian, lokasi pembantaian itu telah dipenuhi oleh para petugas. Seorang petugas senior mendapati bahwa sang mempelai perempuan belum meninggal. Kiddo pun dibawa ke rumah sakit, dan dia mengalami koma untuk waktu yang sangat lama. Sementara Kiddo koma, Bill mengirim L. Driver untuk menghabisinya. L menyamar sebagai seorang perawat. Sesaat sebelum L menyuntikkan racun yang telah dia siapkan, ponselnya berbunyi. Itu adalah Bill yang memerintahkan untuk membatalkan misi itu. 4 tahun kemudian, dipicu oleh gigitan seekor nyamuk, Kiddo bangkit dari koma. Kiddo sangat sedih ketika menyadari bahwa bayinya sudah tidak ada. Kiddo sempat membunuh seorang petugas medis yang telah melecehkannya selama koma. Sebelumnya, Kiddo juga telah menghabisi seorang asing yang telah membayar kepada si petugas medis untuk bisa melakukan hal yang sama. Kiddo mengambil kunci mobil berikut pakaian si petugas. Kemudian, dengan menggunakan kursi roda, dia menuju ke area parkir. Di sana, dia menemukan mobil si petugas tanpa kesulitan. Masuk ke dalamnya, menunggu berjam-jam sampai kakinya pulih, dan kemudian segera pergi dari sana. Untuk memenuhi misi balas dendamnya, Kiddo membutuhkan senjata yang luar biasa, karena orang-orang yang akan dibunuhnya adalah orang-orang yang tidak biasa. Kiddo sangat mahir dalam menggunakan pedang samurai, karena itu, dia membutuhkan sebilah pedang samurai yang luar biasa. Dan saat itu, ahli pembuat pedang samurai nomor 1 adalah Hattori Hanzo yang tinggal di Okinawa. Namun sangat disayangkan bahwa 28 tahun sebelumnya, Hattori Hanzo telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak lagi membuat pedang. Meskipun begitu, Kiddo tetap melanjutkan perjalanannya ke Okinawa. Tiba di lokasi, Kiddo bersikap layaknya seorang turis asing pada umumnya. Sedangkan Hattori Hanzo sendiri
saat itu adalah seorang pengelola warung sushi. Awalnya, mereka bercakap layaknya pemilik warung dengan pelanggannya. Hattori Hanzo memuji kefasihan Kido dalam mengucapkan beberapa kata Jepang. Konnichiwa. Perfect. Good, good, good. Menurutnya, sebagai seorang turis Amerika, Kido memiliki lidah orang Jepang. Perubahan suasana dimulai ketika Hattori Hanzo menanyakan tujuan Kido datang ke pulau terpencil seperti Okinawa. Kido mengatakan bahwa dia sedang mencari orang yang belum pernah dia temui sebelumnya, dan orang itu bernama Hattori Hanzo. Kido juga menambahkan bahwa dia membutuhkan sebilah pedang buatan Hattori Hanzo untuk membunuh seseorang. Kiritai Nezumi ga iru kara. Hattori Hanzo kemudian mengajak Kido naik ke loteng untuk melihat koleksi pedang buatannya. Meskipun begitu, dia menolak untuk membuatkan Kido sebilah pedang. Kido mengatakan bahwa Hattori Hanzo memiliki lebih dari sekedar kewajiban untuk membuatkannya pedang, karena orang yang menjadi sasarannya adalah bekas murid Hattori Hanzo sendiri, yaitu Bill. Hattori Hanzo pun menggugurkan janjinya. Dia membutuhkan waktu sebulan penuh untuk membuat pedang itu. Dan selama pedang itu dikerjakan, dia meminta Kido untuk terus berlatih. Sebulan kemudian, pedang itu selesai dibuat. Dalam upacara penyerahan, Hattori Hanzo menyatakan bahwa itu adalah pedang terbaik yang pernah dia buat. Kido pun menerima pedang itu dan melanjutkan perjalanan. Selain pedang hebat buatan Hattori Hanzo, Kido juga menguasai sebuah jurus bela diri istimewa yang dulu pernah diajarkan oleh gurunya Pai Mei. Nama jurus itu adalah teknik tapak 5 langkah meledakkan jantung. Jadi dulu di usia yang jauh lebih muda, Bill pernah mengirim Kido untuk berguru kepada Pai Mei. Pada malam sebelum mereka tiba di lokasi, Bill menceritakan secara singkat perihal riwayat Pai Mei yang luar biasa. Konon, kisah ini terjadi pada tahun 1003. Pada suatu hari, sang pendeta legendaris Pai Mei yang juga merupakan pemimpin dari klan White Lotus saat itu sedang berjalan sambil memikirkan sesuatu. Di tengah jalan, Pai Mei berpapasan dengan seorang biksu. Tanpa diduga, Pai Mei menganggukkan kepala sebagai tanda keramah tamahan. Namun, biksu itu tidak menanggapi. Pai Mei pun merasa terhina dan sakit hati. Esok harinya, dia mendatangi biara untuk menuntut balas. Kepala biara sangat menyesal atas terjadinya peristiwa itu. Dia meminta maaf kepada Pai Mei serta menawarkan kepalanya sendiri sebagai ganti. Namun Pai Mei tidak bisa dibujuk. Maka terjadilah pembantaian yang dilakukan oleh klan White Lotus terhadap 60 orang biksu yang tinggal di biara itu. Sejak itu pula, legenda tentang kehebatan jurus tapak 5 langkah meledakkan jantung mulai tersebar luas. Di bawah bimbingan Pai Mei, Kido menjalani masa pelatihan yang sangat berat. Pai Mei terkesan dengan kegigihan Kido. Pai Mei pun mengajarkan teknik istimewa itu kepadanya. Meskipun begitu, Kido tidak pernah memberitahukan hal itu kepada siapapun, bahkan kepada Bill sekalipun. Selanjutnya, sementara pesawat yang dinaikinya sedang menuju ke Tokyo, Kido mulai membuat daftar orang-orang yang akan dia bunuh.